Assalamualaikum kami ucapkan kepada pemirsa sekalian, channel budaya Palembang Darussalam. Dulur-dulur channel budaya Palembang Darussalam, kita ketemu lagi malam ini untuk melanjutkan pembacaan syair Perang Menteng yang pada bagian sebelumnya kita bacakan 22 bait. Jadi berikut insya Allah kita akan bacakan 22 bait lanjutan. Maksud saya dari bait 22 sampai ke 52 ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu dulur yang di sebelah kiri saya. Dia adalah Kemas Ari Panji ya. Sekarang sedang kandidat doktor ya. Amin. Kandidat doktor di UIN Raden Patah, dan juga sekaligus mengajar juga di UIN sebagai dosen, dan aktif dalam kesejarahan, terutama sejarahan Palembang. Jadi kalau di PES dia sering disebut sebagai sejarawan Palembang. Nah, di bagian pertama saya sudah kenalkan bahwa saya membacakan interpretasi sebuah buku syair Perang Menteng dalam kajian naskah yang ditulis juga oleh Kemas Rahman Panji ya, dulu di sebelah. Dan tentu hari ini kita akan bertanya juga kepada Cek Ari tentang sejarahnya ya. Ini historiografi kan syair Perang Menteng. Nah, sejarahnya itu seperti apa sehingga terjadi Perang Menteng atau Perang Palembang. Silakan Cek Ari. Terima kasih Cek Febri. Ya. Assalamualaikum dulur-dulur channel budaya Palembang Darussalam. Bahagia rasanya malam ini, hari ini bisa ketemu sama Cek Febri dan dulur-dulur sekalian, bahwa syair Perang Menteng ini sebenarnya diangkat dari sebuah peristiwa di mana terjadi peperangan. Di Palembang dulu ada perang. Nah, perang itu di atas Sungai Musi dan diberi nama Perang Palembang. Namun ada juga yang namanya Perang Menteng. Mungkin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa Perang Menteng itu penyebutan orang kita, orang Palembang di sini menyebut Tingke itu Tokoh dari Belanda itu adalah Menteng. Dan itu juga sudah dibahas di penulis sebelum saya, yaitu Dr. Amis Aca. Ya. Jadi saya bawakan bukunya pemirsa. Jadi Dr. Aca ini pernah menulis juga, bahkan setelah beliau ini menulis dilanjutkan dengan Waldes Het Sultanat ya. yang itu yang Het Sultanat Palembang 1885, kemudian Johanna Via juga sudah pernah menulis, dan satu lagi kebenaran bukunya lagi dipinjam oleh mahasiswa Mas Andi Sarifudin Ya. Nah, dan terakhir saya menulis itu. Mungkin akan ada lagi penulis-penulis lain, Cek Febri. Ya, tentu harus terus Iya, apa ditulis dan dikaji ya. karena pengkajian itu kan meski bahannya sama, tapi kan alat interpretasi berbeda, perspektif pandangan Berbeda. orang menulis itu berbeda. Justru semakin banyak orang menulis ya semakin baik sebenarnya. Semakin memperkaya wawasan kita terhadap syair ini ya. Nah, kembali ke pertanyaan awal Cek Febri, bahwa di Palembang pernah terjadi perang. Saya jawab iya. Bahkan perang Palembang ini tercatat 1819, 1821 seperti itu kan, ada beberapa kali. Dan beberapa kali kita sebelumnya sudah memenangi peperangan. Namun di peperangan terakhir kita kalah, itu pun atas kelicikan dari pemerintahan Belanda dengan mengkhianati perjanjian-perjanjian. Misalnya di dalam situ diceritakan misalnya ada gencatan senjata misalnya. Misalnya di bulan puasa itu
gencatan senjata. Atau misalnya ada juga disebutkan di hari Jumat tidak boleh perang dan di hari Minggu tidak boleh perang. Kenapa? Hari Jumat itu ada hari Ibadah ya? ibadahnya orang Islam. Muslim, orang Ya. Palembang, kemudian itu untuk orang Belanda. Nah, namun ketika dihianati. Nah, jadi trik-trik seperti inilah yang membuat kita bisa dikalahkan. Bahkan saya melihat dalam sejarah perang di Nusantara ini bukan hanya di Palembang, hampir di semua tempat Belanda melakukan cara-cara seperti itu. Modusnya sama. Misalnya terakhir dengan Pangeran Diponegoro juga sama. Kan tahunnya sama 1825 kan ini 1825. Tipu dayanya tetap sama. Jadi artinya memang pola dari pemerintahan Belanda atau kolonial Belanda ini seperti itu. Licik lah kalau gitu kan. Jadi tidak satria kalau dalam curang. Nah, seperti itu, Cek. Bakso Palembang sekiwit. Sekiwit. Itu 1819 itu. Dan kita menang ya 1819. Iya, 1819 menang. Terus ada lagi lanjutan perang setelahnya itu 1821. 1821. Nah, 1821 lah yang tadi yang terjadi ya 1819 itu masih kita menang. Masih seluruhan baik. Karena kenapa kita bisa menang? Karena begini, strategi kesultanan ini kan saya lihat cukup hebat. Ya. Hebatnya saya katakan hebat begini, kita punya benteng pertahanan. Bahkan benteng pertahanan itu tidak hanya yang sekarang dilihat orang PKB itu saja. Dulu kita banyak benteng. Orang kalau mau masuk ke Palembang melewati Pulau Kemarau itu dihadang dengan benteng Tameng Ratu. Di ujung Pulau Kemarau itu, ada benteng, namanya benteng Tameng Ratu. Kemudian di seberangnya di arah Sungai Grong itu ada benteng Martopuro dan Tambak Bayo. Nah, artinya orang mau masuk sudah dihadang di sini. Jadi memang strategi perangnya luar biasa. Berlapis-lapis benteng gitu ya. Dan benteng Kota Besar yang sekarang yang kita lihat sekarang ini adalah yang terakhir. Yang maksudnya yang paling akhir. Jadi kalau nggak bisa lewat dari depan itu nggak bisa masuk pasti. Saya ingat dulu ada pepatah di perang Palembang itu yang muncul ya. Peluru habis, Palembang tak kalah katanya. Maksudnya apa? Tak kalah ya. Ya. Artinya begini, walaupun peluru habis, kita masih punya kekuatan spirit, apalagi didukung oleh para haji. Wah iya. Iya, para haji ini yang mendukung dengan spiritual jihad, perang jihadnya. Kalau kita di Fisabilillah seperti itu. Iya. Jadi memang ada sesuatu yang apa ya, support untuk penyemangat kalau bahasa kita sekarang. Kalau kita lihat di perang Menteng, ruhnya penyemangat tadi atau spiritnya itu para haji dengan Ratib Saman itu ya. Ratib Saman, betul. Jadi Belanda itu mendengar Ratib Saman yang dibacakan banyak orang itu jadi gentar juga waktu itu ya. Jadi Ratib Saman ini memang tarekatnya umumnya orang-orang Palembang waktu itu yang dibawa oleh Abdul Samad Al-Palimbani ya. Dan kabarnya Abdul Samad Al-Palimbani juga menjadi penyemangat di tempat-tempat lain sampai ke Patani ya. Menjadi inspirasi orang menentang penjajah waktu itu ya. Betul. Bahkan sampai di beberapa daerah mungkin tidak tercatat itu juga mengadopsi lah istilahnya, mengikuti gaya-gaya perang kita yang diiringi dengan zikir dan Ratib Saman. Penyemangat jihad fisabilillahnya didorong oleh para haji, para agamawan pada waktu itu. Jadi pelajaran yang kita dapat dari perang Menteng ini itu semangat lillah ta'ala, fisabilillah, dan juga memang orang-orang waktu itu bersatu ya. Bersatu. Jadi Sultan bisa menyatukan beberapa elemen. Kalau kita pikir di sini kan ada para haji dari agamawan, para priai, juga orang-orang pedalam dikerahkan gitu. Dari Komering, kalau kita lihat di sini dari bersemangat mengusir penjajah waktu itu ya. Nah, tadi ada lagi strategi selain punya benteng, Cek. Untuk masuk itu di sungai juga dibangun cerucuk-cerucuk. Jadi kapal itu nggak bisa masuk karena ada cerucuk-cerucuk. Jadi Belanda harus bersusah payah harus menyambut cerucuk-cerucuk itu. Kemudian juga dipasang seling seperti itu, tali kapal itu yang supaya menghadang kapal. Jadi memang sangat sulit. Kalau tidak pengkhianatan, kalau tidak kena adu domba, kalau tidak kena licik, mungkin kita tidak terkalahkan seperti itu aja. Besarnya. Dia tahu 1821 itu ada cerucuk-cerucuk itu ya. Iya. Pasti ada orang yang membocorkan rahasia itu ya. Baik, Cek. Iya.
Kita ini akan terus membacakan ini mungkin beberapa kali ya, Boleh. atau beberapa fragmen ya. Kita cicil aja satu-satu. Jadi nanti kita dialog lagi ke Ya, depan. siap. Kalau Cik Ari sempat kita dialog lagi sebelum saya bacakan ini. Ya, siap. Jadi mungkin ada sisi lain, perspektif lain. Kalau saya lihat dari buku yang Cik Ari tulis ini banyak juga ini ada dari sisi strukturnya ya. Jadi dari sisi sejarahnya, dari sisi isi persajakannya, sastranya dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini untuk pembahasan kita cukup Siap. sampai di sini. Saya menyimak. Ya, saya akan bacakan dari pasal atau bait 22 sampai ke bait 52. Bait 22 kalau yang kemarin kita sampai ke meninggalnya 3 haji ya. Haji Jauhari yang disambut dengan tepuk tangan para bidadari, syahidullah ya, mati syahid, iya dalam keadaan syahid, dan dia diterima, digambarkan di sini langsung masuk surga ya, diterima di sini. Baik, untuk berikut ini ada kita kisahkan lagi bait 22. Jadi ada yang menjelaskan, dimulai dari menjelaskan tokoh Pangeran Prabu Kusuma dengan peluru emasnya dapat membunuh seorang dari Prancis Belanda dan membuat rakyat Palembang senang sambil bersorak-sorai atas kematian dari musuh mereka. Jadi kalau kita gambarkan di sini begitu hebatnya serangan-serangan kita, sehingga di bait terakhir itu nanti si Mutinghe itu meminta tempo 3 hari. Jadi minta istirahat 3 hari. Gencatan senjata kalau Capek dia, gencatan senjata 3 hari. Baik, saya akan mulai membacakan bait 23. Dulu, mohon izin dulu. Kita bacakan dulu, mohon disimak. Datanglah Pangeran Prabu Kusuma Durja laksana bulan purnama, sikapnya bagai Maharaja Boma. Bila kan dapat bandingnya sama, Pangeran Prabu datang membantu, pelurunya emas 10 mutu, petunang elok sahaja tertentu. Kenalah Perancis, matilah satu. Bersoraklah rakyat sekalian rata, terlalu ramai gegak gempita, pahlawan seperti gajah yang meta membedil Perancis dari atas kota. Pangeran membedil tiada terkira, bahananya sampai ke atas udara. Rakyat Kornel
sangat sengsara, rupanya bagai lutung dan kera. Adapun putra Duli Baginda dikerubungi rakyat Perancis Holanda, ia bertahan berbenteng dada, satu tapak undur tiada. Holanda, Perancis menjadi satu. Ambon dan Jawa datang membantu. Raja Akil pula suatu dengan menteng ia sekutu. Seri Pangeran putra yang tua kepada perang tidak kecewa, membakar rela sambil tertawa. Opsir menteng matilah dua. Pangeran naik di Buluwarti, membedilkan senapang tiada berhenti. Sikapnya bagai Ratu Masapati. Holanda Perancis banyaklah mati. Holanda semua banyaklah lari, diusir ulu balang ke sana kemari. Raja Akil siap pencuri, di dalam rakit melindungkan diri. Itulah raja yang sangat hina. Di tanah Melayu tidak berguna, di tanah Belitung membuat pesona, masuk company pergi ngelana. Masuk company kapir harabi, anggur dimakannya dengan surabi. Patutlah rupanya bagai labi-labi, hampirlah akan memakan babi. Senantiasa membuat durhaka, patutlah jadi isi neraka. Jalan Islam tiada suka, itulah orang yang kena murka. Tersebutlah orang perang di darat. Ada yang menikam, ada yang mengerat. Soraknya bagai gelombang barat. Rakyat Baginda habislah larat. Larilah rakyat orang negeri, diusir baris ke sana kemari. Tiada ketahuan sembilu dan duri, tiada lagi ingatkan diri. Datanglah pula opsir seorang, di luar serdadu terlalu garang. Pintu loteng lalu diparang, suaranya besar meneriakkan orang. Loteng dikapak bersungguh hati, dipukulnya tiada berhenti. Datanglah Rangga Satyagati, ditombaknya terus, tukang tambur mati. Keluarlah Menteri Duli Baginda, berhadapan dengan rakyat Holanda. Ada yang menikam, ada yang menggada, satu tapak undur tiada. Orang membedil dari Buluwarti, pelurunya datang tiada berhenti. Kenalah kepala dan hulu hati, rakyat Holanda banyaklah mati. Kemas Said keluar menyerbu, amat gembira di dalam kalbu. Mati 10, baris 1000. Dekat pintu kota, Kemas nan rubuh. Datanglah satu opsir mendekati, membedil belak, Kemas tiada berhenti. Pelurunya datang menuju hati. Di sanalah tempat Kemas nan mati. Undurlah baris senapang digendong, kena anggur sabung menyabung. Hari yang terang menjadi rundung, baris tiada tempat berlindung. Dibudil orang di Buluwarti, meriam dan lela berganti-ganti. Baris menteng banyaklah mati, sungguh hari perang berhenti. Baris undur tersebut pula menyuruh kembali rakyat segala pulang ke kapal senampang dihela. Ada yang luka pecah kepala. Datanglah dokter pula mengobati, darahnya mengalir tiada berhenti. Menteng melihat susahlah hati, malunya sudah serasa mati. Menteng berkata terlalu gopo, hendak disuruh minta tempo. 3 hari lagi rakyat menempuh, serdadu banyak luka dan lumpuh. Dibenarkan oleh segala panglima perkataan Menteng Raja Utama, menyuruh Pangeran nata agama, disuruh lekas janganlah lama. Pangeran pergi bersungguh hati, berkayuh tidak lagi berhenti, menuju paduka Pangeran Bupati. Telah lama berdapat, berkatalah pasti. Katanya,
disuruh Menteng menggari, menghadap Kakanda, mahkota negeri. Minta tempo barang 3 hari, pangeran jangan takut dan ngeri. Pangeran bertitah seraya memalis, menjawab pantas di tengah majelis. Tersenyum sedikit, mengangkat alis, merasakan takut kepada iblis. Boleh disampaikan maksud Holanda. Minta tempo kepada Kakanda, entah diterimanya atau tiada. Nantilah di sini, dahulu Mamanda. Dulur-dulur, cukup sampai di bait 52. Nanti yang berikut kita sambung lagi kepada bait-bait berikut. Yang jelas masih banyak ini. Iya. Ada 260 bait, kita baru sampai 52 bait. Mudah-mudahan insya Allah kita selesaikan ya, kita rapikan ya, kita guyur sambil kita terus berdiskusi menggali wawasan seputar dari perang Palembang ini, sehingga kita orang-orang Palembang terutama ya, orang Palembang wajib mengetahui bagaimana perang leluhurnya dalam melawan penjajah Belanda, dan kita tidak kalah sengit ya dengan perang-perang di tempat lain. Malah ini perang Palembang ini perang tersengit di sungai ya, di terhebat ya di Nusantara. Jadi mungkin satu pesan juga buat anak negeri untuk Ya. Palembang, Wong Togalo terutama, bahwa nenek moyang kita itu berjuangnya itu luar biasa. Kalau kita lihat dari baca dari syair ini, artinya sayang sekali kalau syair ini tidak dibaca ulang. Bagus kalau ini untuk muatan lokal, Ya. Febri, jadi Mudah-mudahan dibaca ulang, diajarkan dibaca oleh kepada- guru-guru sejarah juga. Iya, dibaca oleh guru-guru sejarah, diajarkan. Oleh Bahkan dinas guru-guru pendidikan. sastra juga bisa belajar belajar ini, dari karena ini ada unsur sastranya kan. sambil Iya. belajar ini ya Iya, sejarah jadi ya. mungkin ini menanamkan kecintaan terhadap negeri. Kalau sekarang Saya lihat memang ini justru banyak dibahas bukan di Palembang tapi di Melayu banyak Iya. dibahas. Sayang sekali kita sebagai Ulu Melayu ini tidak menjaga ini yang ini ciptaan sultannya Sultan sendiri. sendiri. Iya. Baik, Ya. Cik Ari, kita cukupkan sampai di sini. Dulu-dulu channel Budaya Palembang Darussalam, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.